Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita punya Allah yang besar, Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku.
namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Juga kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang yang sakit atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 12 dan ayat yang ke-13. Surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Allah yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apakah yang dimaksudkan oleh firman Allah dengan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar berarti keselamatan tidak tergantung kepada apa yang manusia kerjakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu tidak berarti bahwa apa yang kita perbuat dapat menyelamatkan kita. Alkitab tegas mengajarkan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukanlah hasil usaha atau hasil pekerjaan manusia. Keselamatan adalah semata-mata karena kasih karunia Allah, yaitu pemberian cuma-cuma dari Allah yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Keselamatan kita terima semata-mata oleh iman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang karena mengasihi kita telah meninggalkan sorga mulia, menjadi manusia, dan mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia, yang pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati untuk mengaruniakan pengampunan dosa dan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Lalu kenapa saya diperintahkan tetaplah kerjakan keselamatanmu? Apa maksudnya? Firman Allah berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti bila betul seseorang telah diselamatkan semata-mata oleh iman kepada Tuhan Yesus, orang itu akan tetap mengerjakan keselamatannya, yaitu senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa bukti bahwa seseorang benar percaya dan mengasihi Dia adalah apabila orang itu hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang di dalam surat Filipi ini, kita kembali diingatkan untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kita memang benar telah percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apabila keinginan untuk mentaati perintah Tuhan ini tidak ada, patut dipertanyakan apakah benar orang itu sudah betul percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, apabila seseorang betul telah percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu pasti ada keinginan dan ada kemampuan untuk senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, satu pribadi yang berasal dari sorga, yaitu Roh Kudus, mulai berdiam di dalam orang itu. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini membangkitkan keinginan-keinginan kudus
di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini juga memberikan kemampuan untuk hidup kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang tadinya tidak ada sekarang menjadi ada, sehingga dapat dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan untuk tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maksudnya tetaplah senantiasa hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Kita sudah belajar bahwa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus dengan tetap patuh di tengah penderitaan. Firman Allah berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mengenai senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus ini, kita sudah belajar bahwa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus dengan memelihara persatuan dan kesatuan di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perjuangan untuk memelihara kesehatian, persatuan, dan kesatuan di dalam sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara sebenarnya adalah perjuangan yang akan menentukan mati atau hidupnya sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara gagal dalam memelihara kesehatian, persatuan, dan kesatuan di dalam sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, maka rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara itu akan mati. Sebaliknya, apabila sebuah rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara berhasil memelihara kesehatian, persatuan, dan kesatuan, maka rumah tangga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara itu akan hidup dan bertumbuh. Mengenai senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus ini, kita sudah belajar bahwa kita harus menjauhkan segala bentuk iri hati dan dengki. Firman Allah berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Kita harus menjauhkan segala bentuk iri hati dan dengki, dan harus selalu berusaha memelihara hati nurani yang tulus dan murni, dan menjauhkan segala bentuk kesombongan. Firman Allah berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mengenai senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus ini,
kita sudah belajar bahwa kita harus meniru teladan Tuhan Yesus dengan bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, di mana sebagai Allah, Yesus tidak berambisi untuk mengambil dan atau memanfaatkan sesuatu bagi dirinya. Sebaliknya, apa yang ada padanya rela dikorbankannya demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat yang sama. Firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah ketika firman Allah berkata, hai saudara-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu berarti ada keinginan dan ada usaha untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu juga berarti hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus adalah sesuatu yang perlu senantiasa diperjuangkan seumur hidup. Firman Allah berkata, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena ketaatan kita tidak sempurna, kadang-kadang kita enggan untuk mentaati perintah Tuhan. Kadang-kadang kita bergumul untuk mentaati perintah Tuhan. Kadang-kadang kita berhasil mentaati perintah Tuhan, tetapi pada lain kesempatan kita gagal untuk mentaati perintah Tuhan dan kesulitan untuk mentaatinya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena kadang-kadang kita berlambat-lambat untuk mentaati perintah Tuhan seperti yang terjadi pada Lot. Tuhan memberitahu Abraham sahabatnya bahwa ia akan membinasakan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatannya. Demi Abraham, Tuhan ingat kepada Lot, keponakan Abraham yang tinggal di kota Sodom. Tuhan tidak ingin Lot dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang Sodom yang amat berdosa kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahu Lot agar segera meninggalkan kota Sodom. Namun Lot enggan, mungkin karena dia tidak percaya kepada perkataan malaikat itu. Apa betul kota Sodom akan dibinasakan? Atau dia berpikir tentang bagaimana menyelamatkan harta benda dan ternaknya yang amat banyak. Atau dia berpikir dia perlu mengambil isi safe deposit box-nya yang ada di bank Sodom dan menarik tabungan dan mencairkan depositonya terlebih dahulu dan sebagainya. Karena Lot terus berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tentulah Lot turut binasa ketika kota Sodom yang amat berdosa dibinasakan oleh Tuhan. Beberapa orang seperti Lot, mereka suka berlambat-lambat untuk mentaati perintah Tuhan. Karena itu mereka perlu diperingatkan oleh firman Allah agar kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maksudnya
Lawan kebiasaan suka berlambat-lambat dalam mematuhi perintah Tuhan. Patuhi perintah Tuhan yang berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena ketaatan kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita menolak untuk mentaati perintah Tuhan. Seperti yang diperbuat oleh Yunus. Tuhan menyuruh Yunus untuk memberitakan firman Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. Supaya mereka bertobat dari kelakuan mereka yang jahat dan luput dari hukuman Tuhan. Tetapi orang Niniwe jahat kepada bangsa Yunus. Yunus ingin supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Karena itu Yunus tidak mau mentaati perintah Tuhan. Yunus membangkang kepada Tuhan. Dia sengaja pergi ke arah yang berlawanan dan semakin menjauh dari kota Niniwe. Akibatnya malapetaka. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus diamuk oleh badai. Dan badai hanya reda setelah Yunus dibuang ke laut yang bergelora. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tentulah Yunus sudah binasa. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan itu Yunus bertobat, mengaku dosa, dan minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni Yunus, serta memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk mentaati perintah Tuhan, untuk memberitakan firman Allah kepada penduduk kota Niniwe, supaya mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan luput dari hukuman Tuhan. Setelah nyaris celaka dan lolos dari maut, akhirnya Yunus bersedia mentaati perintah Tuhan. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kita kesempatan kedua dan seterusnya untuk mentaati perintahnya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maksudnya, bila kita gagal untuk mentaati perintah Tuhan pada kesempatan pertama yang Tuhan berikan, mari kita mengaku dosa kita, minta ampun, dan memohon agar kita diberi kesempatan kedua untuk mentaati Tuhan. Bila kita kembali gagal untuk mentaati perintah Tuhan pada kesempatan kedua yang Tuhan berikan, mari kita mengaku dosa kita, minta ampun, dan memohon agar kita diberi kesempatan ketiga untuk mentaati Tuhan. Bila kita kembali gagal untuk mentaati Tuhan pada kesempatan ketiga yang Tuhan berikan, mari kita mengaku dosa kita, minta ampun, dan memohon agar kita diberi kesempatan keempat untuk mentaati perintah Tuhan, dan seterusnya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah ketika firman Allah berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita menolak untuk gagal mentaati perintah Tuhan. Kita berketetapan hati untuk terus berusaha mentaati perintah Tuhan sampai oleh kasih karunia Tuhan kita berhasil mematuhi perintah Tuhan. Entahkah itu perintah untuk saling mengampuni, saling mengasihi,
saling merendahkan diri, saling mendahulukan orang lain, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, saling menghormati, saling mendoakan, menyangkal diri dan memikul salib, bertekun dalam doa, membaca Alkitab, beribadah dan memberitakan Injil, memelihara persatuan dan kesatuan dalam gereja dan sebagainya. Bila kita gagal, kita akan coba lagi dan coba lagi dan coba lagi sampai kita berhasil dan bertumbuh dalam ketaatan kepada firman Allah. Bila kita pantang menyerah dan terus mencoba untuk mentaati firman Allah, pada akhirnya kita pasti akan berhasil. Sebab karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pada akhirnya Allah sendiri yang akan mengerjakan keinginan dan kemampuan untuk mentaati perintah Tuhan di dalam kita. Tugas kita adalah terus mencoba dan terus berusaha untuk mentaati perintah Tuhan sampai berhasil. Inilah maksud firman Allah yang berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sampai kamu senantiasa taat. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu Yesus, Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu mengikuti-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Segenap hidupku Serahkan padamu. ku serahkan padamu. Bimbing aku Masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kirialamo kakarama kapakakorialamo. Kirialamo korialamo. Kirialamo korialamo. Kirialamo kakarama kapakakorialamo. Kakaralama kushai kakaralama kapakakorialamo. Kirialamo kakaralama kapakakorialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, ampunilah bila kami pernah atau suka berlambat-lambat dan tidak bersegera untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Bapa menolong kami untuk berhenti berlambat-lambat dalam mentaati perintah Tuhan, supaya kami tidak mengalami nasib malang seperti yang dialami oleh Lot, keponakan Abraham. Tolong kami ya Bapa untuk bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk mentaati perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Tuhan bila kami pernah gagal dalam mentaati perintah Tuhan atau malah membangkang seperti Yunus. Ampuni kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk menolak, untuk gagal dalam mentaati perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus mencoba dan terus berusaha sampai pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan kami berhasil mematuhi seluruh perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar sampai kami senantiasa taat. Bapa kami yang di sorga, kami mohon supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu
serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Dia kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa melalui darah Tuhan kami Yesus Kristus. Irialamo kakaralaba kapandator rialamo kakaralaba kapandator rialamo kakaralaba kapandator rialamo kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Insafkan mereka Tuhan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari Tuhan, masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang bagi yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan kiranya memberikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berkenan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Pulih sembuhkan tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu Tuhan. Adakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung
di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa, hatiku dibakar oleh kasih, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bertumpahkan, ku bersandar pada
bisikku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Di mesbahlah ku sembahkan segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api fisik, biar kasihku tak pudar. Tiap mimpi, harapan, cita-cita ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, ku bawa Sang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bertumpahkan, ku bersandar padamu. Bisikku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Di mesbahlah ku sembahkan segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api fisik, biar kasihku tak pudar. Penuhi dengan api fisik, biar kasihku tak pudar. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yang bernafas